Kasus penembakan yang terjadi terhadap Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menyisakan luka mendalam bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, kasus kematian Brigadir J ini juga menjadi sorotan publik lantaran kematiannya dinilai janggal serta banyak teka-teki yang belum terpecahkan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di benak publik tentang siapa otak dari pelaku utama kasus pembunuhan tersebut. Namun kini publik terutama pihak keluarga sudah mulai bisa bernafas lega lantaran fakta-fakta dari kasus kematian Brigadir J satu persatu akhirnya mulai terkuak. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polri pada Selasa 9 Agustus 2022, pihak kepolisian RI mengumumkan kepada publik terkait tersangka baru dari peristiwa berdarah yang terjadi di rumah dinas kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Berikut Go Spotlight telah merangkum beberapa fakta terkait perkembangan kasus kematian Brigadir J. Perusakan dan pengambilan CCTV. Dikutip dari Kompas.com, pihak kepolisian yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sudah mengetahui siapa personel kepolisian yang mengambil CCTV rusak di rumah dinas kediaman Irjen Verdi Sambo yang berada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan itu. Selain identitas pelaku, ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui bagaimana cara oknum tersebut mengambil CCTV dan oknum tersebut telah diperiksa oleh tim Sus Polri. Rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Rekonstruksi dan kronologis rekayasa tewasnya Brigadir J. Dikutip dari IDN Times, setelah penetapan Baradae sebagai tersangka, kemunculan pengacara baru Baradae yakni Muhammad Burhanuddin dan Deoli Payumara membantah rekonstruksi penembakan antar polisi sebelumnya yang menewaskan Brigadir J tersebut. Dilansir dari media Kompas, Baradae memberikan kesaksian yang sebenarnya terkait peristiwa berdarah dengan dugaan pembunuhan berencana itu. Deoli Payumara mengatakan rekonstruksi peristiwa penembakan polisi yang menyebabkan tewasnya Brigadir J sebelumnya adalah rekayasa. Ia memastikan bahwa peristiwa tersebut adalah murni pembunuhan berencana. Skenario apa sebenarnya selain yang tadi saya sebutkan yang paling berubah begitu atau sengaja diubah? Ya, skenario yang terdahulukan adalah cerita omong kosong sebenarnya, omong kosong. Bagian mananya, Pak Deo? Mungkin? Yang tembak-menembak itu seolah-olah tembak. Jadi yang nembak itu bukan Baradae Eliezer? Dia sudah mengaku itu, tapi skenario nggak begitu. Keadaan yang nyata tidak begitu, tidak seperti yang terdahulu. Termasuk juga dengan dugaan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo? Itu belum kita dapat ceritanya karena di posisinya si Baradae tidak mengetahui itu. Verdi Sambo berada di TKP saat Brigadir J tewas. Dilansir dari IDN Times, dalam peristiwa ini Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo disebut oleh Baradae berada di lokasi kejadian. Baradae sendiri diperintahkan untuk melepas tembakan senjata Glock 17 miliknya pertama kali ke Brigadir J. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pernyataan pada awal kasus yang menyebutkan bahwa Verdi Sambo tak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa terjadi. Selain itu, Baradae juga memastikan bahwa ada pelaku lain selain Brigadir RR yang ikut dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu. Salah satu pelaku tersebut ikut diperintah untuk mengambil pistol HS-9 milik Brigadir J dan menembakkan 7 peluru ke tembok. Hal itu dilakukan untuk merekayasa peristiwa agar terkesan adanya peristiwa baku tembak antar polisi.
Tembakan tersebut dilepaskan usai Brigadir J tewas. Ferdi Sambo ditetapkan tersangka. Dilansir dari berita CNN Indonesia, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir J. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo melalui konferensi pers pada 8 Agustus 2022. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Dari hasil pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Barada RE sebagai tersangka penembakan, Bribka RR sebagai pihak yang membantu dan menyaksikan penembakan, tersangka KM juga turut membantu dan menyaksikan penembakan, dan tersangka Irjen Pol FS alias Ferdi Sambo sebagai tersangka yang menyuruh menembak Brigadir J serta menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas kediaman Irjen Pol Ferdi Sambo. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Selain itu, Inspektorat Khusus telah memutasikan sebanyak 25 personel Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas kediaman Ferdi Sambo, yang kini bertambah menjadi 31 personel yang terdiri dari Jenderal Bintang 2, Bintang 1, Kombes, AKBP, Kompol, Bintara hingga Tamtama. Itu dia tadi sederet fakta-fakta terbaru yang berhasil mengungkap misteri kasus kematian Brigadir J. Saksikan terus tayangan menarik Go Spotlight lainnya setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di channel YouTube GoTV Program. Karena akan ada banyak informasi menarik lainnya yang akan kita bahas di minggu depan. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya. Go Spotlight, spot the facts, like the uniqueness.